Selamat pagi semua. Pagi ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan lilin aromaterapi Kaskara oleh saya sendiri, Citra Maria Amara. Silahkan bisa disimak. Kaskara menyediakan solusi bagi konsumen yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi berupa lilin aromaterapi yang ramah lingkungan, seperti soy candle atau lilin dari minyak kedelai. Fungsi lilin sebagai alternatif penerangan selain lampu kini telah memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai penyebar aromaterapi, sehingga penggunanya bisa merasakan relaksasi dengan mencium aroma wangian dengan manfaat masing-masing. Seperti contohnya aroma lavender yang sudah banyak dikenal memberikan ketenangan sehingga cocok bagi orang-orang yang mengalami gangguan tidur. Aroma peppermint yang konon dapat membantu daya ingat menjadi lebih tajam, dan aroma kayu cendana yang dipercaya dapat membuat orang yang menghirupnya bisa meredakan kemarahannya. Dengan berbagai khasiat yang bisa didapat, sekaligus juga dapat memberikan nuansa yang nyaman saat dinyalakan di dalam ruangan, lilin aromaterapi kini banyak diminati sebagai gaya hidup dan kebutuhan masyarakat modern. Menurut jurnal di Willy, aromaterapi dapat mengurangi waktu ekstubasi, keparahan nyeri di tempat operasi, dan kecemasan pada pasien yang menjalani OHS atau operasi jantung terbuka. Kaskara melalui produk-produk aromaterapinya hadir sebagai teman dalam perjalanan kesehatan mental pelanggan kami, sehingga mereka tidak merasa sendiri dan meyakinkan mereka bahwa kesehatan mental bukanlah hal yang tabu. Semakin terbuka informasi mengenai pentingnya peduli dengan kesehatan mental, sehingga memudahkan konsep usaha lilin aromaterapi ini masuk ke dalam pasar. Pada tahun 2016, organisasi Human Rights Watch menerbitkan laporan yang menghadirkan realita yang terjadi terhadap penyandang disabilitas psikososial di Indonesia. Laporan tersebut diikuti dengan rentetan berita dari media asing yang menampilkan foto-foto manusia yang dirantai dan dikurung dalam ruangan sempit atau yang sering dikenal sebagai pasung. Seringkali ODMK menutup diri sehingga dituduh cari perhatian atau lebay, serta mendapatkan perilaku negatif dari orang-orang sekitarnya, sehingga mereka menutup diri dari lingkungan. Menutup diri ini memperparah depresi yang diderita seseorang dan dapat menjadi dorongan untuk bunuh diri. Arti pemberian nama Kaskara yang artinya tempurung kelapa yaitu supaya produk kami kiranya bisa menjadi teman yang melindungi, memberi rasa nyaman dan kuatan getaran, maka diharapkan pelanggan juga bisa kuat menghadapi getaran atau masalah di kehidupan yang mempengaruhi kesehatan mental. Tujuan bisnis. Yang pertama, untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, untuk menerapkan ilmu manajemen ke dalam suatu usaha. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lilin aromaterapi yang bisa menenangkan dan membuat ruangan, misalnya ruangan rumah atau kantor, terasa lebih nyaman. Yang kelima, untuk dijadikan bentuk kampanye dari kesadaran kesehatan mental khususnya di Indonesia. Visi dan misi bisnis Kaskara. Visi, menyediakan produk stress reliever yang tepat sesuai dengan keluhan konsumen, khususnya konsumen dan gangguan kesehatan mental. Kemudian misinya, memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan, menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas, memproduksi setiap produk dengan ketelitian tinggi, meningkatkan mutu dan kualitas produk, memasarkan produk pada segmen dan target yang tepat sasaran, dan yang terakhir membangun relasi yang baik dengan pelanggan dan mitra kerja. Definisi produk. Lilin aromaterapi Kaskara adalah lilin khusus yang terbuat dari soy wax dan minyak esensial. Fragrance yang digunakan fokus pada aroma-aroma yang memang bisa mengurangi stres dan gangguan kecemasan. Ini memberikan ide untuk strategi pemasaran iklannya bahwa usaha ini mendukung orang-orang yang berjuang melawan gangguan kecemasan dan stres serta peduli terhadap kesehatan mental para pelanggan. Bahan baku utama untuk lilin adalah minyak kedelai yang lebih ramah lingkungan. Kenapa kami bisa sebut ramah lingkungan? Karena beberapa alasan sebagai berikut. Pembakarannya tidak membuat sesak di dada dan lebih tahan lama dibandingkan dengan parafin. Lebih sedikit atau tidak ada gas beracun yang keluar saat pembakaran lilin kedelai. Nyala api dari lilin parafin didominasi warna kuning, sedangkan lilin kedelai adalah campuran biru dan kuning yang jelas. Kesimpulan yang ditarik di sini adalah bahwa meskipun kedua lilin tersebut memancarkan gas, lilin kedelai mengeluarkan lebih sedikit gas yang tidak mudah terbakar dibandingkan dengan lilin parafin. Warna nyala gas menjelaskan dengan tepat variasi dalam produksi jelaga.
Lebih banyak jelaga dihasilkan dari nyala api yang didominasi warna kuning, sementara lebih kecil jelaga dihasilkan dari nyala api yang didominasi warna biru. Wadah pembungkus lilin terapi salah satunya dari batok kelapa atau kaleng bekas. Kaleng bekas pakai dan batok kelapa untuk wadah pembungkus lilin aromaterapi Cascara didesain sedemikian rupa sehingga bisa menambah estetika ruangan tempat diletakkannya lilin aromaterapi. Kemudian ada product and service. Produk lilin aromaterapi yang terbaik saat ini adalah yang berbahan dasar kedelai ataupun bisa diganti dengan jelly wax yang sifatnya hampir sama dengan soy wax daripada yang berbahan parafin. Kemudian pen relievers dicetak dalam kemasan ekonomis, maka produk kami tentu dijanjikan lebih terjangkau. Per 150 gramnya harganya diberi harga Rp65.000. Kami tidak menutup diri dari inovasi, sehingga kedepannya kami mungkin akan meluncurkan produk-produk aromaterapi tidak hanya dalam bentuk lilin, tetapi bisa dalam bentuk minyak atau oil, parfum, diffuser, dan lain-lain, supaya pelanggan memiliki preferensi pilihan produk aromaterapi lebih baik lagi dari perusahaan kami. Kemudian ada Gen Creators, produk kami ramah lingkungan dan pelanggan akan juga seperti memiliki teman dalam perjalanan kesehatan mental mereka. Segmen pasar. Segmentasi pelanggan yang kami pilih adalah pria atau wanita yang cenderung memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, seperti karyawan kantor, pengusaha, mahasiswa, dan ibu-ibu yang memiliki anak bayi sampai balita yang membutuhkan bahan aman agar anaknya terhindar dari gigitan nyamuk dan supaya tidur lebih nyenyak, sehingga pertumbuhan anaknya menjadi lebih maksimal. Sasaran pelanggan kami juga ditunjukkan kepada para penggemar olahraga yoga, di mana mereka menyukai efek tenang yang didapatkan dari yoga itu sendiri, dan kami bisa menambah efek relaksasi tersebut dengan lilin aromaterapi. Produk kami cocok untuk pria dan wanita, terutama yang berasal dari generasi Z yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010, sampai generasi beta yang lahir di bawah atau sama dengan tahun 2025. Karena dianggap lebih peka terhadap perubahan zaman sehingga bisa memanfaatkan internet untuk bermain sosial media. Media sosial kini dipenuhi dengan konten mengenai kesehatan mental. Selain itu, pemasaran lewat sosial media kebanyakan direspon oleh generasi Z sampai beta. Target pasar. Target pasar lilin aromaterapi yang kami pilih adalah pasar di media sosial karena kami berencana untuk mempromosikan produk kami melalui media sosial. Pria dan wanita dengan kemampuan daya beli Rp50.000 sampai Rp100.000 karena lilin aromaterapi yang kami produksi dipastikan harga per buahnya tidak lebih dari Rp100.000. Target pasar selanjutnya adalah orang-orang yang senang berpergian karena produk lilin aromaterapi yang beredar di pasaran kebanyakan dikemas menggunakan wadah kaca yang mudah pecah bila dibandingkan dengan batok kelapa atau kaleng bekas pakai yang praktis dan aman dibawa berpergian, terutama saat menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Marketing promotion. Yang pertama adalah short, medium, dan long term marketing plan. Marketing plan adalah satu bagian yang sangat penting dalam bisnis ini. Kami menyusun marketing plan dengan membagi menjadi 3 term, yaitu short, medium, dan long. Untuk short term, kami merencanakan untuk menawarkan produk kami kepada teman-teman kampus, baik secara langsung maupun melalui paid promote dari organisasi yang ada di kampus, dan meminta teman-teman kami untuk mereview produk lilin aromaterapi kami dengan tag media sosial official kami di story media sosial mereka. Medium term kami yang yaitu mencari calon konsumen dengan melakukan pemasaran dan produksi tingkat lokal di endorse selebgram lokal di Surakarta dan mencetak stiker bagi setiap produk yang dibeli. Setelah itu, rencana long term yang akan kami lakukan adalah menjual produk kami ke luar Surakarta. Selanjutnya ada promosi. Untuk memastikan calon konsumen potensial mengetahui keberadaan produk kami, beragam kegiatan promosi akan kami lakukan, yaitu dengan mengikuti event-event pameran dan bazar, memasang iklan dan promosi lewat media elektronik. Iklan. Media iklan menjadi salah satu kegiatan utama kami dalam rangka untuk mempromosikan produk kami. Dalam upaya untuk promosi, beberapa jenis iklan akan digunakan, baik itu iklan cetak maupun iklan elektronik. Iklan cetak yang dimaksud adalah media kartu nama, stiker, flyer, poster, dan explainer yang bisa digunakan ketika mengikuti pameran dan bazar. Selain itu, kami juga menggunakan media iklan elektronik, yaitu membuat flyer yang bisa dibagi lewat media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh para pengguna smartphone, yang mana sebagian besar masuk dalam segmen kami. Selain itu, kami mengendorse pada selebgram lokal dan nasional serta menggunakan promosi gratis melalui Facebook dan Instagram Ads. Pesaing bisnis. Banyak usaha kecil dan menengah yang membuat lilin aromaterapi homemade karena cara pembuatannya cukup mudah dengan peralatan yang terjangkau dan mudah didapatkan pula.
Selanjutnya kami juga menggunakan Competitive Profile Matrix atau CPM. CPM adalah analisis strategis yang memungkinkan untuk membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan pesaing. Tujuannya untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif. Matriks profil kompetitif memberikan skor terhadap pesaing pada setiap area kepentingan kompetitif, disebut faktor penentu keberhasilan. Di dalam CPM yang saya kerjakan, saya membandingkan produk lilin aromaterapi Cascara dengan merek Blissful Essential dan Bath and Body Works. Catatan, rentang penilaian yang digunakan adalah dari angka 1 sampai 4, di mana 1 mengindikasikan bahwa itu adalah kelemahan terbesar kompetitor dan 4 adalah kelebihan terbesar kompetitor. Bisa dilihat dari hasil CPM menunjukkan bahwa Bath and Body Works memiliki skor tertinggi sebagai kompetitor terberat dibandingkan dengan Blissful Essential. Sistem operasi dan konsep menjalankan bisnis. Bisnis lilin aromaterapi yang kami jalani pada awal pembukaan hanya memproduksi sebanyak 50 buah dalam 1 bulan. Target penjualan selanjutnya produksi akan ditambahkan 10 buah per bulannya. Jika pesanan membludak, maka kami akan membuat sistem pre-order untuk memenuhi pesanan konsumen. Kami menjual produk lilin terapi secara daring melalui beberapa marketplace dan media sosial yang kami miliki, bisa menghubungi WhatsApp admin juga. Untuk proses produksi dilakukan di salah satu bangunan berbentuk ruko pemilik bisnis owner, sehingga bisnis ini bisa dibilang home industry. Kami melayani pembelian secara COD juga, cash on delivery, khusus bagi konsumen berdomisili di Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar saja, dan hanya di hari Selasa dan Kamis untuk menghemat pengeluaran bahan bakar. Proses produksi pada bulan-bulan pertama pembukaan hanya dilakukan oleh owner. Jika target penjualan sudah mencapai 100 buah dalam 3 bulan berturut-turut, maka owner akan mempekerjakan karyawan untuk proses produksi dan admin. Apabila pesanan sudah melingkupi pengiriman hampir seluruh pulau di Indonesia, maka owner akan mempekerjakan bagian keuangan, bagian pemasaran, dan juga meliputi desain. CEO atau pemilik menyediakan pendanaan, mengontak penyedia bahan baku, mempersiapkan alat produksi, dan membuat pesanan. Bagian keuangan membuat laporan keuangan mingguan, bulanan, dan tahunan. Selain itu mengurus pembayaran tagihan. Bagian pemasaran membuat desain, bertanggung jawab upload konten di media sosial, dan melobi pesanan, misalnya rumah sakit atau hotel. Admin menjawab pertanyaan pelanggan, bertanggung jawab atas toko online, mengemas pesanan, dan bertanggung jawab atas pengiriman atau mengurus kurir. Lokasi untuk proses produksi berada di ruko yang dimiliki oleh pemilik bisnis yang berada di pinggir jalan, beralamat di Sapai, Sukoharjo, dan memiliki luas sebesar 150 meter persegi. Sumber daya manusia. Spesifikasi pekerjaan untuk admin, bagian keuangan, dan bagian pemasaran sama, yaitu minimal lulusan SMA atau SMK, usia 18 tahun sampai 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, bisa mengoperasikan komputer dan media sosial, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jujur, mau terus belajar, inisiatif, bertanggung jawab, kreatif, serta sanggup bekerja di bawah tekanan. Insentif berupa gaji untuk setiap divisi sama, yaitu 2 juta, bisa naik tergantung lama bekerja dan kinerja, serta bisa mendapatkan bonus apabila menjual di atas target penjualan. Analisis keuangan. Total modal awal berupa bahan baku, peralatan, perlengkapan, ongkir, dan sampel adalah Rp9.394.000. Modal asing ditambah modal sendiri totalnya adalah Rp20 juta. Modal asing merupakan pinjaman dari orang tua dan tanpa dibebankan bunga setiap bulannya. Biaya depresiasi atau penyusutannya sebesar Rp4.519.150. Biaya usaha sebesar Rp4.900.000. Bila ditambahkan gaji karyawan, maka terdapat 3 karyawan dibayar sesuai upah minimum regional Kabupaten Karanganyar karena masih awal dengan lulusan SMA, yaitu 2 juta kali 3 orang, yaitu Rp6 juta. Biaya lain-lain itu termasuk bensin dan juga gas LPG. Biaya operasional sebesar Rp638.750 setiap 50 unitnya. Analisis estimasi penjualan sebesar Rp81.900.000 dalam setahun. Dalam produksi 50 buah lilin aromaterapi, dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk modal awal atau investasi awal sebesar Rp9.394.000 dengan harga jual 1 biji lilin 150 gram diberi harga Rp65.000. Laba kotor yang diperoleh adalah Rp81.900.000 dan laba bersihnya yaitu Rp81.900.000 dikurangi Rp45.738.000 yaitu Rp36.162.
Payback periodnya 3 bulan. Diperkirakan bahwa perusahaan lilin aromaterapi Kaskara akan kembali modal dalam jangka waktu 3 bulan setelah bulan pertama penjualan. IRR-nya didapatkan sebesar 284,948% dengan cara menghitung lewat IRR kalkulator online di kalkulator staff. PLC. Berikut adalah ramalan pelaporan laba rugi selama setahun neraca PLC dan juga ada ramalan laporan arus kas selama setahun. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.